Halo semuanya, apa kabar? Aku harap semoga kalian dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat, aman, dan rezekinya tetap lancar. Walaupun belakangan ini kita semua lagi dihadapkan sama berita-berita ekonomi yang bikin kita sering garuk-garuk kepala. Nah, ngomongin soal ekonomi, pasti kalian semua udah sering dengar atau bahkan ikut membahas topik yang satu ini. Topik yang lagi panas banget, bahkan jadi pembahasan utama di media sosial kita semua, yaitu nilai tukar rupiah kita yang lagi tertekan hebat banget sama dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat berita belakangan ini, angkanya makin lama makin bikin kita melongo nih kayaknya. Dolar sekarang nilainya udah bergerak mendekati angka 18.000. Padahal belum lama ini kita masih membahas angka 17 ribuan. Sekarang rasanya angka melesat terus ke atas. Nah, kondisi ini bikin banyak sektor usaha, pelaku bisnis, sampai kita-kita ini sebagai masyarakat umum jadi cemas dan bertanya-tanya, ini sebenarnya kenapa? Terus dampaknya apa buat kita? Nah, di tengah situasi yang lagi panas dan penuh kekhawatiran ini, tiba-tiba ada satu pernyataan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang kembali disorot, diperbincangkan, dan jadi bahan perdebatan panjang lebar di mana-mana. Kalian pasti ingat kan apa yang beliau ucapkan dulu? Beliau sempat bilang kalimat yang intinya warga masyarakat desa itu sebenarnya nggak terlalu butuh atau nggak terlalu memikirkan soal dolar. Nah, waktu pertama kali diucapkan, banyak yang menanggapi santai, ada yang ketawa, ada yang bilang itu cuma candaan atau gaya bicara beliau aja buat menenangkan suasana. Tapi sekarang, fakta di lapangan menunjukkan dolar sudah tembus angka 17.700 rupiah dan menyentuh batas 18.000 rupiah. Kalimat itu mendadak viral lagi dan tanggapan masyarakat jadi beda banget. Banyak yang bilang ucapan itu sekarang rasanya bertolak belakang sama apa yang sebenarnya kita rasakan sehari-hari. Nah, karena banyak banget yang tanya, banyak yang bingung, dan banyak yang punya pendapat berbeda-beda, hari ini kita bakal bedah tuntas semua masalah ini dari A sampai Z. Kita bahas kenapa rupiah bisa melemah parah begini. Bener nggak sih warga desa nggak kena dampaknya? Seberapa bahaya kalau sampai tembus 18.000 rupiah? Dan apa yang sebenarnya sedang dilakukan pemerintah? Oke, kita bahas kondisinya dulu ya, biar kita sama-sama punya gambaran jelas. Jadi kalau kita lihat grafik nilainya, rupiah kita memang lagi di posisi yang kurang enak banget nih. Di perdagangan minggu ini, nilai tukar dolar Amerika Serikat sudah menembus angka 17.700-an rupiah, dan angkanya seolah nggak mau berhenti naik gitu. Kita sekarang lagi menatap garis batas 18.000 rupiah. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran di mana-mana, mulai dari pengusaha besar, industri pabrikan, pedagang di pasar, sampai ibu rumah tangga di rumah semuanya merasakan ada yang beda dan berat. Banyak sektor ekonomi yang jadi terganggu dan kena imbasnya langsung. Nah, di tengah situasi panik dan cemas ini, kalimat Bapak Prabowo yang dulu sempat menghibur, sekarang malah jadi sorotan tajam. Beliau dulu pernah bilang kurang lebih begini, tenang saja semua dolar berapa ribu pun, kan kalian yang di desa-desa itu nggak pakai dolar. Transaksi kalian pakai rupiah semua, jadi nggak usah terlalu pusing mikirin angka itu. Nah, waktu itu pesannya jelas tujuannya baik, supaya kita nggak panik berlebihan. Tapi sekarang kenyataannya rupiah makin jatuh. Banyak orang yang merasa kalimat itu jadi agak nggak nyambung sama realita. Banyak yang berpendapat kalau memang kita nggak pegang dolar, kita bayar belanjaan pakai rupiah. Tapi kok rasanya harga-harga di sekitar kita malah naik semua gara-gara dolar itu. Nah, ini poin kuncinya nih teman-teman yang mau aku bahas dulu. Bener nggak sih kalau warga desa atau rakyat kecil itu aman-aman aja dan nggak kena dampak cuma karena nggak pakai mata uang asing? Jawabannya, menurut aku dan menurut banyak pakar ekonomi, itu salah besar. Dan itu pandangan yang terlalu sederhana. Kenapa? Karena ekonomi negara kita itu saling sambung menyambung kayak jaring laba-laba. Walaupun kita tinggal di desa paling terpencil, walaupun kita nggak pernah lihat wujud uang dolar sama sekali, percaya deh kalau nilai rupiah kita jatuh di depan dolar, kehidupan kita pasti bakal kena dampaknya. Entah itu langsung maupun nggak langsung. Coba kita lihat apa aja yang kita pakai dan kita butuhkan sehari-hari. Yang pertama, bahan bakar minyak atau BBM. Bensin, solar, minyak tanah. Indonesia itu negara konsumen besar, tapi produksi minyak kita belum cukup buat sendiri. Kita harus impor atau beli dari luar negeri. Dan pembelian minyak dunia itu wajib pakai dolar. Nah, pas rupiah kita melemah, berarti kita harus keluar uang rupiah itu jauh lebih banyak buat beli jumlah minyak yang sama. Akibatnya harga BBM di SPBU bisa naik, atau kalau pemerintah nahan harga, uang negara jadi makin habis buat subsidi. Nah, kalau harga BBM naik, biaya angkut barang naik,
otomatis harga barang di pasar ikut naik. Yang kedua, pupuk dan bahan pertanian. Nah, ini nyambung banget sama kehidupan di desa. Petani butuh pupuk, butuh obat tanaman, butuh alat pertanian. Nah, sedangkan sebagian besar bahan baku buat bikin pupuk dan obat itu kita impor dari luar negeri. Bayarnya pakai dolar. Jadi pas rupiah melemah, harga pupuk melonjak naik. Nah, kalau pupuk mahal, biaya tanam petani jadi mahal. Ujung-ujungnya, harga beras, jagung, atau sayuran pas dipanen itu juga harus dijual lebih mahal. Jadi petani di desa pun kena imbasnya banget. Yang ketiga, barang kebutuhan pokok dan bahan baku. Jadi banyak barang yang kita makan atau kita pakai itu bahannya diambil dari luar negeri. Mulai dari gandum buat roti, kedelai buat bikin tahu tempe, terus gula, sampai bahan kimia buat obat-obatan atau sabun. Semuanya itu harganya ngikutin kurs. Pas rupiah jatuh, biaya produksi pabrik naik dan harga jual ke kita-kita ini pasti ikut naik juga. Jadi kesimpulan logisnya, memang warga desa itu nggak bertransaksi pakai dolar. Tapi barang-barang yang mereka beli, yang mereka pakai, dan yang mereka produksi, harganya itu sangat bergantung sama dolar. Makanya banyak ekonom bilang, kalau rupiah melemah tajam kayak sekarang, bakal ada efek domino. Efeknya mulai dari atas, terus jatuh ke bawah sampai menyentuh lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Harga-harga pasti bergerak naik, biaya angkut makin mahal, dan yang paling terasa, daya beli kita makin lama makin turun. Uang 100.000 rupiah yang dulu bisa bawa belanjaan banyak, sekarang isinya makin dikit aja di kantong. Dari sini kita bisa lihat kan, kenapa banyak orang sekarang merasa kalau pernyataan nggak pakai dolar itu agak kurang pas gitu, kurang peka sama kenyataan yang ada sekarang. Stabilitas nilai tukar itu penting buat siapa aja, di mana aja, baik di kota megah maupun di pelosok desa. Karena dampaknya terasa banget dan rupiah terus tertekan. Wajar banget kalau media sosial kita sekarang penuh sama komentar, kritikan, dan pertanyaan ke pemerintah. Banyak warganet yang bertanya, emangnya apa sih langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah buat menahan rupiah ini biar nggak makin anjlok? Ada juga yang kecewa dan merasa ucapan soal nggak pakai dolar itu malah memberi kesan seolah-olah pemerintah meremehkan bahaya yang sedang mengancam ekonomi kita. Ada yang bilang rasanya seolah-olah masalah ini dianggap sepele, padahal rakyat yang menanggung beratnya. Pengamat politik juga ikut angkat suara, di mana mereka bilang ini bisa jadi masalah besar dan tantangan serius buat pemerintah Bapak Prabowo di awal-awal masa jabatannya. Kenapa? Karena ekonomi itu urusan perut. Masyarakat itu biasanya nggak terlalu sibuk ngitung angka-angka di layar komputer atau grafik ekonomi yang rumit. Yang masyarakat rasakan itu cuma satu, yaitu mahal atau murah. Kalau harga-harga naik terus, apapun alasannya, masyarakat bakal langsung komplain dan kecewa. Dan kalau kondisi rupiah makin buruk, dukungan publik bisa tergerus cuma gara-gara masalah ekonomi ini aja. Nah, ada satu kalimat yang bagus dari seorang pengamat ekonomi yang menurut aku itu pas banget menggambarkan situasi sekarang, di mana beliau bilang bahwa betul, dolar bukan alat tukar yang dipakai ibu-ibu di pasar atau petani di sawah. Tapi begitu rupiah jatuh nilainya, harga beras naik, harga cabai naik, harga bensin naik, dan ujung-ujungnya beban berat itu tetap jatuh ke pundak rakyat kecil juga. Pernyataan itu singkat, padat, dan sangat jelas maknanya. Nggak ada yang bisa lari dari dampak pelemahan mata uang negara sendiri. Nah, terus pertanyaannya sekarang, kalau bahayanya sebesar itu, terus pemerintah sama Bank Indonesia ngapain aja? Diem aja? Tentu aja enggak ya teman-teman. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai bank sentral sedang berjuang mati-matian buat menjaga kestabilan ini. Mereka melakukan apa aja? Jadi ada yang namanya intervensi pasar. Artinya, Bank Indonesia menjual cadangan devisa atau uang dolar yang kita punya supaya pasokan dolar di pasar makin banyak, supaya harganya nggak makin mahal gitu. Terus ada juga kebijakan-kebijakan suku bunga, pengaturan arus uang masuk dan keluar, dan aturan moneter lainnya. Tapi jujur aja, tantangannya berat banget sih. Kenapa? Karena tekanan ini nggak cuma dari dalam negeri kita aja, tapi faktor dari luar atau faktor global pengaruhnya jauh lebih besar. Kalian tahu kan, ekonomi dunia lagi bergejolak, ekonomi Amerika Serikat lagi kuat banget, nilai mata uang dolar mereka tuh makin perkasa dibanding semua mata uang negara lain di dunia. Bukan cuma rupiah kita aja. Terus ada juga masalah arus modal asing, di mana investor asing banyak yang narik uangnya dari negara berkembang kayak Indonesia buat dipindah ke negara maju yang dianggap lebih aman. Nah, ini yang bikin rupiah makin tertekan berat. Jadi posisinya pemerintah itu kayak orang yang lagi menahan pintu gerbang supaya nggak jebol kena banjir besar.
Mereka berusaha sekuat tenaga, tapi kalau tekanan dari luarnya terlalu besar, ya tetap aja susah buat menahan sepenuhnya sendirian. Kita sekarang lagi ada di titik kritis. Kalau rupiah beneran tembus dan menetap di atas angka 18.000 rupiah, tekanan ke ekonomi dalam negeri kita bakal makin besar. Dan dampaknya makin terasa nyata di harga-harga kebutuhan kita. Kalau menurut aku, jujur aku paham banget apa maksud Bapak Presiden waktu bilang warga desa nggak pakai dolar. Menurut aku itu murni bahasa kiasan dan upaya menenangkan. Beliau nggak bermaksud bilang ekonomi desa aman sentosa, tapi beliau mau bilang jangan terlalu pusing sama angka-angka asing. Fokus aja kerja, fokus aja berusaha. Yang penting kebutuhan pokok kalian terjaga. Tapi di sisi lain, aku juga sangat paham kenapa rakyat jadi marah dan kecewa. Kenapa? Karena ada jurang yang lebar antara bahasa politik dan kenyataan dapur. Maksud baik itu rasanya jadi lain pas kenyataannya harga pupuk naik, harga beras naik, ongkos sekolah naik, dan semuanya naik gara-gara faktor yang sama, yaitu rupiah melemah. Rasanya sakit kalau ada yang bilang gak usah pusing, padahal isi dompet kita rasanya makin kurus kering. Pelajaran penting buat kita semua dari kejadian ini adalah ekonomi itu satu kesatuan. Gak ada istilah ekonomi kota dan ekonomi desa yang terpisah, gak ada ekonomi makro yang gak nyambung sama ekonomi mikro, semuanya terhubung. Kalau jantungnya sakit, seluruh badan bakal terasa sakit. Kalau nilai mata uang negara kita sakit, seluruh warga negara bakal merasakan sakitnya. Satu lagi hal yang menarik, bahwa kasus ini nunjukin kalau masyarakat Indonesia sekarang itu makin kritis dan makin pintar. Dulu mungkin kita diam aja kalau dengar penjelasan pejabat. Tapi sekarang, begitu ada yang bilang nggak usah pusing, langsung kita bandingkan sama harga di pasar. Jadi kalau beda langsung kita protes. Itu bagus sih menurut aku. Itu tandanya kita makin sadar hak kita dan makin paham keadaan. Dan buat pemerintah, tantangan terbesar buat pemerintah sekarang bukan cuma menstabilkan nilai tukar, tapi juga memperbaiki cara berkomunikasi. Jangan kasih harapan palsu, jangan kasih penjelasan yang terlalu sederhana buat masalah yang rumit. Bilang aja apa adanya gitu, jelasin apa yang dilakukan dan minta dukungan rakyat. Karena kalau rakyat paham, biasanya rakyat itu bakal mau berjuang bareng-bareng. Terakhir, kita semua sekarang lagi menunggu nasib apa yang bakal terjadi sama rupiah ke depannya. Apakah pelemahan ini cuma sementara dan bakal membaik, atau ini baru awal dari tekanan ekonomi yang jauh lebih berat lagi buat kita semua. Kalau dilihat dari kondisinya sekarang, ini ujian yang sangat besar dan berat buat pemerintah Bapak Prabowo di awal masa jabatannya. Ini ujian ekonomi sekaligus ujian politik. Kalau mereka bisa mengembalikan kepercayaan pasar dan menguatkan rupiah kembali, nama baik dan dukungan rakyat bakal makin kokoh. Tapi kalau dibiarkan terus terpuruk, masalah ini bisa jadi duri dalam daging sampai nanti. Satu hal yang pasti, kita sebagai rakyat biasa nggak bisa cuma diem dan cuma ngomel aja. Kita tetap harus kerja keras, tetap harus berusaha, tetap hemat, dan tetap berdoa semoga ekonomi negara kita ini segera membaik. Tapi kita juga berhak terus mengawasi dan menuntut kinerja pemerintah supaya bekerja lebih giat lagi buat menjaga rupiah kita. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian merasa dampak pelemahan rupiah ini sudah sangat terasa di kehidupan sehari-hari kalian? Apakah kalian setuju kalau ucapan nggak pakai dolar itu kurang pas di kondisi sekarang? Atau mungkin ada pendapat lain? Aku pengen banget denger pendapat, keluhan, atau pemikiran kalian. Jadi silakan tuangkan semuanya di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi sama-sama dengan kepala dingin dan saling menghargai.